menambahkan proposisi. Saya meminjam teori yang disampaikan oleh Karl Marx ketika menjelaskan konflik. Di semua bidang ilmu, mau sosiologi, mau politik, lebih konflik di masa kapitalisme. Tapi kita lupa, kalau kita mau pakai teorinya Karl Marx yang sering dianggap kelas ketika masa kapitalisme, seandainya hari gini mau pakai teorinya Karl Marx ya jelas nggak relevan. Tahun 1930-an aja udah bilang saya meneliti memperluas perspektifnya Marxis. Saya memulai start saya di kapitalisme akhir. Tanpa Anda sadari, itu salah. Anda harus menambahkan proposisi. Saya meminjam teori yang disampaikan oleh Karl Marx ketika menjelaskan konflik dan proletariat. Pada masa kontemporer, konflik ini masih relevan digunakan untuk menjelaskan pertentangan kelas ini. Itu harus bunyinya teori ya, paham ya? Jadi, ini saya harus tekankan berkali-kali pada mahasiswa. Boleh pakai? Boleh. Tapi ingat, Karl Marx ketika membuat teori kelasnya, Marx menjelaskan pasti ada dalam tahap nanti kelas akan terhapus dengan sendirinya dengan cara revolusi. Dan dalam masyarakat yang sudah ada kesadaran kelasnya, pasti nanti tidak akan ada lagi konflik kelas. Dalam perburuan undang-undang tenaga kerja sebagai manpower. Kalau buruh di mana-mana nggak ada yang punya HP, buruh zamannya Karl Marx nggak bisa beli TV, nggak pegang uang, upahnya nggak dianggap karena dia buruh, juga dihargai rendah. Ini disebut dengan eksploitasi. Dia ngotot, saya pokoknya kerja 24 jam nggak apa-apa mak. Oh enggak, saya nggak mau kok. Nilai lebihnya nggak dibayar sama kita. Memproduksi ideologi. Kalau ada nggak ada nurut, injaklah dia, penjarakan dia, tangkap dia, bunuh dia. Makanya aparatus negara itu juga punya sisi yang bersifat represif. Bisa siapa itu? Juga sama orang Prancis, Italia, Louis Althusser. Itu kan. Lalu ada sebagian mahasiswa pernah menangkan Louis Althusser, aparat ideologis yang represif? Pernah kan? Anda pernah? Gimana? Menyesuaikan dengan data dan pasangan. Ketika Anda memilih, ketika nyusun proposal, tentang epistemologinya dulu, atau baru ontologi, atau metodologi, saya itu mulai riset. Anda mulai dari epistemologi. Anda melihat apa? Anda melihat kemiskinan. Terus kemiskinan mau Anda teliti. Anda kumpulkan pengetahuan tentang kemiskinan. Daripada bangun pagi mendingan narik selimut. Mas, saya sudah berusaha kerja siang malam, jam 5 pagi sampai jam 10 malam, saya miskin. Kemiskinan sih. Lalu ketika Anda melihat kemiskinan buruh, melihat kemiskinan masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, di pinggir kali, maka Anda membunyikannya apa? Tahu kan masalahnya? Anda beli kacamata di optik mana? Saya pengen teliti kemiskinan dari perspektif Marxis.